dan salib-Mu sungguh merupakan pengharapan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Kami tidak bisa menghindari kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap kami pada saat ini. Biarlah kami merendahkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan, untuk kami bisa menerima firman Tuhan, memahami firman dan juga menghidupinya. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah him kuno Bapak Ibu yang tadi kita nyanyikan itu, all love that will not never let me go. Dalam 4 syair yang tadi kita nyanyikan itu pemahaman teologis yang sangat baik. Nanti kalau ada kesempatan bisa lihat lagi liriknya, dibaca, direnungkan. Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas sebuah tema yaitu bersama melayani Tuhan. Saya kasih titik 2 yaitu kasih mula-mula. Jadi hari ini kita akan bahas banyak soal pelayanan Bapak Ibu. Kalau kita pertama kali dengar kata pelayanan, apa yang ada di kepala Bapak Ibu Saudara? Pelayanan ya paduan suara tadi pelayanan ya, pemusik, singers, pengkhotbah juga pelayanan, usher di depan, multimedia. Itu kegiatan melayaninya, itu tindakan melayani. Tapi saya mau katakan bahwa pelayanan bukan sekedar tindakannya saja, bukan sekedar aktivitasnya saja, melainkan lebih berbicara soal relasi. Beberapa pekan yang lalu di pembinaan worship leader yang kita adakan, saya sampaikan bahwa ibadah atau penyembahan itu bukan melulu soal banyak-banyakan kita ke gereja, tetapi adalah soal bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Ibadah yang hari ini, ibadah kita di rumah, bagaimana kita menjalani kehidupan bersama Tuhan. Yang seharusnya terjadi adalah relasi yang intim antara kita dengan pencipta kita, dengan Tuhan, itu menghasilkan yang namanya pelayanan. Buahnya pelayanan, tetapi sebelum pelayanan harus ada relasi. Kalau pertanyaannya kenapa kita melayani, sepanjang ibadah yang kita jalanin hari ini puji-pujiannya jelas sekali. Lagu kedua ngomong soal grace alone, lagu pertama kita agungkan Tuhan kita. Lagu kedua ngomong hanya karena anugerah. Lagu ketiga kasih itu tidak pernah meninggalkan kita. Saya yakin setiap kita sepakat bahwa semangat melayani kita yaitu cuma satu, Kristus, Injil. Apa yang Dia sudah lakukan bagi setiap kita, apa yang Dia perbuat bagi setiap kita, Dia yang mengosongkan dirinya, kalau Paulus bilang, menjadi manusia, ambil rupa hamba, mati di kayu salib, buat siapa? Buat kita, buat manusia. Oleh karena itu, kita dimampukan untuk bisa melayani Dia, karena kita terlebih dahulu merasakan yang namanya kasih-Nya. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, bukan alasan kita melayani, tetapi pertanyaannya begini, apakah sampai titik ini, sampai sekarang ini, semangat kita untuk melayani ataupun untuk datang beribadah menyembah Tuhan itu masih sama, yaitu Kristus, yaitu Injil. Apakah itu yang menjadi dorongan utama kita hari ini datang, hari ini kita melayani, apakah Kristus? Karena kalau kita bicara soal pelayanan, ini susah-susah gampang Bapak Ibu. Berbeda dengan perusahaan atau pendidikan misalnya, sekolah ataupun kampus. Mengelola gereja itu nggak mudah. Kenapa? Kalau di perusahaan atau di lembaga pendidikan kita bisa bermain di ranah aturan. Kita bisa kasih target. Atau di sekolah itu kita bisa main dengan yang namanya nilai gitu ya. Nilai dalam arti nilai gitu ya, A, B, C, D atau 9, 10, 100 itu ya. Kalau tidak mencapai target ini, ya berarti nggak bisa bekerja di sini. Kalau melanggar aturan ini, ya nggak bisa bekerja di perusahaan ini. Atau kalau seorang siswa atau mahasiswa tidak mencapai IP segini, ya DO. Ada tahapannya, SP1, SP2, SP3, DO. Tetapi kalau di gereja, pelayanannya nggak sesuai standar kita, bisa di DO? Nggak bisa. Ternyata yang melayani masih bergumul dengan masalah kedisiplinan, bisa kita DO semena-mena? Nggak bisa.
Jadi kita mesti bergerak yang namanya level di atasnya dari yang namanya aturan, rules itu, grades itu, nilai-nilai. Jadi kita perlu menemukan yang namanya motivasi yang sejati di dalam melayani. Yang saya sebut di awal yaitu kasih yang mula-mula. Saya ajak setiap kita buka Alkitab Bapak Ibu. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya baca ganjil, Bapak Ibu baca genap ya. Saya baca ganjil, Bapak Ibu baca genap. Oh kelihatan, oke. Ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, surat ini adalah surat kepada 7 jemaat yang merupakan perkataan Kristus sendiri yang dinubuatkan kepada Rasul Yohanes. Pertama disampaikan kepada jemaat di Efesus. Dari yang kita baca tadi disebutkan bahwa Tuhan itu tahu segala apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Ayat 2, ayat 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayahmu, ketekunanmu. Engkau tidak sabar terhadap orang yang jahat atau tidak menoleransi atau tidak kompromi, terjemahan lainnya. Kemudian engkau telah mencobai atau engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi padahal rasul palsu. Yang ketiga, engkau tetap sabar dan menderita karena namaku dan engkau tidak kenal lelah. Yesus puji jemaat di Efesus. Kenapa? Yang pertama, mereka itu straight, lurus dengan pengajaran, lurus dengan doktrin yang dibawa. Gimana enggak? Karena jemaat di Efesus ini didirikan dan digembalakan oleh orang-orang top yang ada di Alkitab. Sebut saja Paulus, ada Priscilla dan Aquila melayani di sana, ada Apolos, ada Timotius muridnya Paulus. Yang terakhir Rasul Yohanes sendiri pelayanan di Efesus. Mereka bertekun dalam pengajaran yang benar. Bapak Ibu Saudara, untuk memberikan satu pengajaran itu bukan PR 1 hari 2 hari. Tapi PR yang dilakukan terus menerus. Karena mengubah pola pikir itu enggak mudah. Butuh waktu, butuh ketekunan, butuh kesabaran. Dan itu dilakukan oleh jemaat di Efesus. Bukan hanya soal itu, mereka juga fight, tidak mentoleransi ajaran sesat seperti yang dibawa oleh Nikolaus ditulis di ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Nikolaus ini bawa ajaran yang sesat, ajarannya itu antinomian. Antinomian itu apa? Anti hukum. Jadi pengajaran yang dibawa itu bahwa ada orang sudah diselamatkan, sudah bebas, sudah merdeka, bebas ngapain aja. Oleh karena itu, secara tindakan pun mereka sesat, ngawur, amoral. Itu yang dibawa oleh Nikolaus dan diperangi oleh jemaat Efesus. Siapa Nikolaus ini? Nikolaus itu ternyata Bapak Ibu, salah satu dari 7 diaken yang dipilih oleh Rasul di Kisah Rasul 6, nanti baca kalau ada kesempatan. 7 diaken yang dipilih oleh Rasul, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus.
menarik di sini dan juga ngeri sih lebih tepatnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena jangan pernah kita anggap satu jabatan rohani itu memateraikan kita, memastikan kita bahwa kita itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Ini buktinya enggak loh. Bukan soal jabatan rohaninya, tetapi bagaimana relasinya dengan Tuhan, relasi pribadi dengan Tuhan. Jemaat di Efesus dia perangin, dia strict dengan pengajaran yang benar. Bukan hanya itu, dia juga tekun menderita. Jemaat di Efesus. Tekun menderitanya apa? Gereja di Efesus pada masa Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi ada satu kaisar pada masa itu namanya Domitianus. Yang ingin disembah sebagai Tuhan dan Allah. Bikin patung. Mereka jemaat Efesus strict kan dengan pengajaran, gak mau dong. Oleh karena itu dapat ancaman. Dan surat ini dampak langsungnya untuk menghibur jemaat di Efesus. Bahwa mereka yang bertekun, berpegang dalam pengajaran yang benar, mengorbankan nyawa demi mempertahankan iman. Mereka bukan ngomong aja, tapi mereka juga menghidupi, melakukan, mempunyai semangat juang untuk mempertahankan iman mereka. Luar biasa bukan pelayanannya? Tetapi apa yang Tuhan katakan buat pekerjaan pelayanan yang luar biasa ini. Ayat 4, Tuhan katakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Aku mencela engkau, aku melawan engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan melawan mereka, Tuhan mencela mereka. Karena mereka tinggalin kasih yang mula-mula. Apa itu kasih mula-mula Bapak Ibu? Kasih mula-mula itu sederhana. Kasih asali, kasih awal ketika kita itu pertama kali berjumpa dengan Yesus Kristus. Itu kasih mula-mula. Kasih atau hasrat yang menggebu-gebu untuk kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah selamatkan kita. Perjumpaan pertama itu loh. Kasih yang menggebu ketika kita pertama kali bertobat dan terima Yesus sebagai juru selamat. Itu namanya kasih mula-mula. Gambarannya itu Bapak Ibu seperti pernikahan. Mula-mula itu ya, awal-awal pernikahan. Nasi sama tempe orek dan kecap manis aja gak masalah asal makannya sama dia. Gitu ya. Saya lagi di masa itu kayaknya sekarang ya. Saya lagi di masa-masa itu. Kemarin hari Rabu saya cuti 1 hari, ada keperluan di Surabaya, nginep di Surabaya. Saya merasakan kehilangan separuh jiwa loh Bapak Ibu. Ketika biasanya sama-sama istri kan, ya baru setahun sih. Tapi begitu nggak sama istri lagi, loh kayak ada yang hilang nih. Nggak ada yang bikinin kopi lagi soalnya. Bikin kopi sendiri sekarang. Merasakan kehilangan. Itu kalau masih awal. Tapi kalau pasangan yang sudah cukup lama, 10 tahun misalnya, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun pernikahan. Kalau mulai merasakan yang namanya kehambaran, stagnan, nah itu kehilangan hasrat mula-mula itu, kasih yang mula-mula itu. Secara tindakan di luar tetap ada, nah, tidurnya masih satu kamar, masih satu ranjang. Memenuhi kebutuhan ekonomi masih melakukan tanggung jawab sebagai suami dan istri, tetapi mengapanya itu hilang, hasrat yang dari dalam. Jadi ada putus gitu, diskoneksi antara di dalam sama yang di luar. Dan memang gambaran pernikahan ini cocok banget untuk gambarin hubungan relasi manusia dengan Allah. Kasih mula-mula yang disampaikan Allah juga kepada bangsa Israel. Kalau kita perhatikan ya, di Yeremia, kalau bisa Bapak Ibu buka juga, Yeremia pasal 2, itu Tuhan sampaikan unek-uneknya kepada bangsa Israel. Yang disampaikan melalui perantaraan Nabi Yeremia. Begini kata Tuhan, aku, Tuhan, teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Atau aku teringat kepada kesetiaan atau penyerahan atau pembaktian itu ya, bakti pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau bangsa Israel mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya.
kalau seseorang itu mengalami kasih yang mula-mula. Ikutin orang di tanah gersang yang tampaknya nggak ada harapan, ikut karena punya bonding itu, kasih yang mula-mula. Tetapi Tuhan bilang tuh di ayat 5, beginilah firman Tuhan, Yeremia 2 ayat 5. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Itu bahasa sederhananya gini Bapak Ibu, Tuhan ngomong ya, aku salah apa sih sama kalian? Gitu Tuhan ngomongnya. Aku salah apa sih sama kalian? Sampai kalian itu kok nyembahnya berhala, ilah-ilah yang sia-sia itu. Dan yang kalian sembah sia-sia, kalian juga jadi sia-sia. Salahku di mana? Itu Tuhan ngomong gitu loh. Bayangin Bapak Ibu, saking sayangnya Tuhan itu sama umatnya, dia itu saya katakan tanda kutip ya, ngemis. Tuhan tuh ngemis kasih sama umatnya. Itu saking sayangnya Tuhan sama umatnya. Kalau kita berkata ya, Kristen itu ya kasih perpuluhan, Kristen itu ya kasih persembahan, Kristen itu datang ke gereja setiap minggu, ditambah persekutuan, ditambah pelayanan, rutin saat teduh. Tapi kalau semua kegiatan itu kita lakukan tanpa makna, tidak ada hasrat dan keinginan dari dalam, maka kita juga masuk di dalam kategori orang yang kehilangan kasih mula-mula. Kita ada di dalam situ. Kalau kita ngakunya adalah gereja Tuhan, bukan soal kita penuhin isi kepala kita dengan pengetahuan, bukan sekedar itu, bukan soal kita semangat untuk menderita bagi Tuhan, tetapi soal ada nggak masih kasih mula-mula itu di dalam, ada nggak masih hasrat untuk mengasihi Tuhan sehingga mendorong kita melakukan tindakan kasih bagi Dia. Kita mau cari tahu sekarang, apa penyebabnya orang bisa kehilangan kasih mula-mula dari Jemaat Efesus. Yang pertama itu soal gangguan dan pengaruh dunia. Kota Efesus, kota metropolitan, kota modern, kota penting bagi kekaisaran Romawi. Karena di situ ada pelabuhan gede, tempat perputaran perekonomian dan juga pertukaran kebudayaan di situ. Barat dan timur, negara barat, negara timur berjumpanya di Efesus itu. Di salah satu pelabuhan di sana. Pusat keagamaan juga. Dan juga pusat pendidikan. Kota yang luar biasa, sehingga kehidupan bebas itu berlaku di sana. Ada kemungkinan jemaat Efesus itu tertarik ya, kehilangan kasih mula-mulanya karena ketarik sama dunia. Tetapi peluangnya kecil, kenapa? Karena Tuhan tuh ngomong di ayat 2 ayat 3, mereka itu orangnya strict. Mereka luar biasa dalam mempertahankan imannya di dalam pengajaran. Mereka nggak toleransi sama yang namanya pengajaran sesat. Saya duga bukan soal penyebab hilangnya kasih mula-mula jemaat Efesus, bukan soal yang pertama, tapi soal yang kedua, yaitu ortodoksi tanpa kasih. Apa itu? Pengajarannya kenceng, pengetahuannya kenceng, tetapi fokusnya ke sini, nggak fokus ke sini. Ininya kosong. Jadi hati yang penuh kasihnya itu nggak ada, sehingga mementingkan saya benar kamu salah, saya cari salahnya kamu, saya harus benar. Semangatnya semangat menghakimi daripada semangat memenangkan orang, semangat memenangkan jiwa. Itu yang kedua penyebabnya. Yang ketiga penyebabnya itu soal kepuasan dan rutinitas. Kepuasan di sini dalam konotasi yang lebih negatif ya. Orang Efesus itu mungkin berpuas diri karena iman, pengetahuan, doktrin yang mereka miliki dan praktek keagamaan yang mereka miliki, sehingga hatinya jadi kering. Hati yang penuh cintanya itu hilang. Jadi mereka melakukan tindakan demi tindakan, kegiatan demi kegiatan, membela iman ya sebagai satu rutinitas. Dan saya mau katakan bahwa tindakan yang dilakukan secara rutin tanpa makna, tanpa kita tahu lagi kenapanya, itu akan menjadi sebuah ritual yang tanpa arti. Dan ini menjadi bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidup cuma ada dua pilihannya. Entah kita naik dalam perjalanan rohani ya, kita naik, kita sedang lebih dekat sama Tuhan, kita semakin ngerti apa yang Tuhan mau, atau kita sedang turun. Antara dua itu. Nggak ada yang namanya stay stabil. Kalau stay stabil, OTW turun itu.
Jadi merasa cukup Bapak Ibu, di dalam soal pertumbuhan iman itu justru bahaya. Lebih baik kita itu lebih baik kita itu tanda kutip lagi, rakus soal mau bertumbuh di dalam Kristus. Kita terus gitu, mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Nah itu namanya gak bersyukur dong, bukan. Bedain berpuas diri dengan bersyukur. Berpuas diri itu, udahlah cukup, pengetahuan iman saya cukup dong. Saya udah ikut katekisasi 6 bulan, udah dibaptis, ya udah cukup lah. Dengerin khotbah seminggu sekali oke lah. Pelayanan ya begini aja lah cukup, jangan ditambah lagi. Itu berpuas diri. Saya gak mau upgrade skill saya segini-segini aja lah. Wong jemaatnya juga gak ngerti-ngerti amat kok kalau saya kembangin skill saya. Segini aja udah cukup. Nah itu namanya berpuas diri. Dan di sana kita OTW menuju turun. Mari kita lakukan spiritual check up masing-masing ya Bapak Ibu. Sekarang kita udah tahu penyebabnya kenapa kehilangan kasih mula-mula. Rutinitas yang kita jalani setiap harinya bisa menyebabkan kita kehilangan kasih yang mula-mula. Dan sekarang kita mau tahu cara rebut kembali gimana. Cara meraih kembali yang namanya kasih mula-mula itu gimana. Sebelum ke sana saya mau nyampaikan berita baik. Berita baiknya apa? Bersyukurlah kalau pada saat ini Tuhan tegur setiap kita, Tuhan tegur saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita itu sedang kehilangan kasih yang mula-mula. Itu kita mesti bersyukur. Kenapa? Artinya kita itu pernah mengalami yang namanya kasih mula-mula. Makanya Tuhan bilang, kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Artinya pernah nih ngalamin. Yang bahaya, kalau gak pernah mengalami kasih mula-mula. Gak pernah mengalami perjumpaan pribadi sama Kristus sebagai juru selamat, itu yang mengerikan. Jadi sekarang kita mau tahu gimana caranya meraih kembali kasih mula-mula. Yang pertama yaitu ingatlah momen perjumpaan dengan Tuhan pertama kali dalam hidup saudara. Ingatlah kapan momen itu ya. 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Atau terjemahan lain di dalam beberapa Alkitab versi yang lain. Ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Bukan ingat kita ada di mana sekarang, tapi ingat dari mana. Asalnya, mulanya. Siapa yang mulanya kita cintai. Itu yang mesti dilakukan pertama. Dari kalimat ini kita ngerti bahwa yang utama bukan mengubah kelakuannya dulu. Bukan mengubah tindakannya dulu. Orang tindakannya dipuji sama Tuhan. Pelayanannya luar biasa. Jadi bukan ubah tindakannya dulu, tetapi lebih daripada itu bukan diubah yang kelihatan nih yang tampak mata. Tapi yang diubah adalah cek sikap hatinya. Kemudian berbalik. Masuklah kembali ke dalam relasi yang bisa jadi selama ini kita udah lupain nih sama Tuhan. Kita jalanin aja kegiatan. Kita beribadah minggu ya datang aja. Karena apa? Badannya udah begitu. Begitu hari Minggu jam 7 udah bangun, udah mandi, siap-siap ke gereja. Atau pelayanan juga begitu karena jadi satu rutinitas. Bisa ya begitu? Bisa. Bisa. Mungkin kita melayani, kita datang ke gereja saat ini karena apa? Supaya dapat berkat. Supaya semuanya lancar. Jadi cari gereja. Sungkan kalau nggak dibesuk. Atau takut masuk neraka. Jadi udahlah, pelayanan lah ke gereja lah. Atau takut dimarahin hamba Tuhan sama penatua ya. Nanti kalau nggak pelayanan, kerjaannya terhambat gitu. Atau mungkin kita ada motivasi-motivasi lain. Atau kita menjaga citra kita, kalau saya nggak pelayanan, saya nggak keibadah, apa kata orang. Bisa loh, bisa. Bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani tanpa makna rohani, sangat bisa. Seperti yang saya sampaikan di mimbar ini juga 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Bisa nggak hati ini kotor,
tapi yang keluar perkataan, tindakan kita baik. Bisa. Itu namanya palsu. Itu namanya kepalsuan, ketidakotentikan. Di sini juga sama. Jemaat di Efesus luar biasa pelayanannya. Tapi justru dicela sama Tuhan. Kenapa? Karena motornya, penggeraknya itu salah. Penggeraknya itu bukan lagi hasrat mula-mula, kasih mula-mula, cinta mula-mula, relasi intim kepada Tuhan. Satu waktu saudara, saya itu nonton podcast ya. Di podcast ini pembicaraan dua orang tentang bagaimana meraih sukses gitu ya. Orang ini bicara bahwa motor yang paling ampuh, bahan bakar yang paling bagus, ciami untuk seseorang itu sukses itu apa? Dendam. Kenapa? Ketika kita disakiti, ketika kita dianggap remeh, ketika kemampuan kita diragukan, wah, itu bahan bakar paling bagus untuk kita meraih kesuksesan. Ketika kita dapat suksesnya, kita tunjukin kepada orang-orang yang ngomong begitu. Saya pikir ada yang salah ya, kalau penggerak kita itu dendam, rasa benci. Karena bahan bakar yang seharusnya apa? Ya Injil, ya Kristus itu. Satu-satunya dan yang terutama. Coba deh bertanya, kapan sih pertama kali kita itu merasakan, menyadari bahwa oh iya saya punya kasih mula-mula pada saat ini, pada saat itu. Perjumpaan sama saya dengan Tuhan adalah pada waktu ini, pada waktu itu. Ketika kita jadi orang Kristen, kita itu sadar bahwa Tuhan itu begitu berhasratnya untuk nangkep kita. Nah, ketika kita punya kesadaran itu, itulah momen kasih mula-mula kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu berkomitmen sama kita, sekalipun kita seringkali melanggar komitmen kita sama Tuhan. Kita seringkali melukai Dia, mendukakan Dia. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya boleh ketemu dengan orang-orang punya pengalaman hidup yang luar biasa banyak. Punya pengalaman hidup diubahkan atau diselamatkan oleh Tuhan. Padahal sudah di titik nadir, entah karena satu kecelakaan atau entah karena emang dulu hidupnya rusak tapi diselamatin sama Tuhan. Kalau orang sekarang bilang, wah udahlah nggak bisa orang itu mah, udah nggak bisa dipakai. Tapi ada yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di masa-masa yang begitu sulit. Ada Pak Goan di sini, ada Pak Goan. Oh ada tuh Pak Goan ya, saya dengar kisahnya Pak Goan juga bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan. Pak Simon Gunawan ada, Pak Simon Gunawan. Enggak ada ya, Pak Simon Gunawan juga beberapa waktu yang lalu itu kan kena COVID sampai dikit lagi lewat. Saya juga begitu Bapak Ibu, 2021 saya ngalami, dikit lagi lewat. Orang yang sudah dapat kesempatan kedua hidup itu ya daripada Tuhan, udah pasti hidupnya nothing tulus itu. Antara dua seperti yang Paulus bilang, hidup Kristus mati keuntungan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang paling pertama gimana kita nangkep kembali kasih yang mula-mula, yaitu nih statement dari James Ramsey. Dia bilang recall the past experience. Panggil kembali, ingat kembali masa-masa pengalaman kita masa lalu. Experience apa? Of His grace, anugerahnya. Kasih karunia-Nya yang pernah kita dapetin, pernah kita rasain. Panggil itu kembali. Kenapa? Karena kasih mula-mula itu gampang hilang, gampang dilupakan, bukan hilang ya, gampang lupa. Cara ngingetnya, ingat masa itu, maka kita akan diberikan support lagi, diberikan bahan bakar lagi, diisi kembali untuk jalanin dengan arah tujuan yang benar. Dengan begitu kita itu dikalibrasi, adjust lagi supaya penggerak yang benar adalah Injil, adalah Kristus yang sudah saya rasakan, yang sudah saya alami. Yang kedua, bukan saja stop diingat tapi juga ada tindakannya. Tindakannya apa? Tobat. 2 ayat 5b. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan ambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Setelah ingat, balik. Nah, jangan jadikan ingatan itu sebagai kenangan saja. Tapi balik, ambil tindakan.
kalau katanya Kristus ini ya, Yesus ya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ingat tuh. Ingat perjumpaan kita dengan Tuhan dan lakukan yang semula kita lakukan. Ingat betapa menggebu-gebunya pelayanan kita pertama kali. Ingat betapa menggebu-gebunya kita pertama kali mau datang ke gereja. Ingat masa-masa itu Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu nggak pengen kita itu pelayanan cuma seadanya aja, apa adanya aja. Asal-asalan, tapi dia pengen kita pelayanan yang ada apanya. Ada apanya itu apa? Ada motor yang benar, ada motif yang sungguh, yaitu kasih yang mula-mula yang tertuju kepada Kristus, kepada kemuliaannya. Saya ingat Bapak Ibu, ingat sekali momen pada tahun 2003 ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya Kristen dari kecil, tapi momen perjumpaan pribadi 2003 itu. Ketika saya ikut KKR. Sebenarnya saya nggak ikut KKR, saya nemenin mama saya sama ii saya itu pergi paduan suara. Tapi momen itu nggak bisa duduk di daerah paduan suara, jadi mesti duduk di jemaat, di Gelora Bung Karno waktu itu. Ikut KKR, saya lupa sekarang itu khotbahnya itu apa, saya lupa. Tapi saya ingat rasanya waktu pertama kali digerakin sama Roh Kudus. Tobat, ambil, terima selamat daripada Kristus. Saya maju ke depan, saya didoain dan terima panggilan Tuhan. Pada saat itu apa yang terjadi? Pergi sekolah berubah Bapak Ibu, berubah 180 derajat, langsung jadi anak baik saya. Teman-teman saya bingung semua, saya itu orangnya ya ketemu malaikat jadi malaikat, ketemu setan jadi setan Bapak Ibu. Ikut-ikutan orangnya. Tapi pada momen itu saya tolak semuanya. Ajakan-ajakan nakalnya saya tolak semua. Ya emang gak bertahan lama sih Bapak Ibu, cuma beberapa waktu. Karena ya pada masa itu gak ada yang namanya kelompok follow up gitu ya, kelompok pertumbuhan iman. Jadi ya dalam jangka waktu tertentu kalau gak dipelihara itu pudar. Tetapi yang saya lihat apa? Yang saya lihat ketika Tuhan udah tangkep sekali, dia gak akan lepasin. Sekalipun kita sering lepasin dia. Saya lihat panggilan saya mulai titik ini ke belakang, bagaimana Tuhan pimpin saya, jatuh bangunnya saya. Dan saya percaya bahwa kita yang udah terima Tuhan Yesus gak mungkin begini terus jatuh bangun. Tapi Tuhan pegang kita. Dan ingat itu selalu. Tuhan itu ngotot ngejar kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh kekeh ngejar kita. Kadang-kadang mungkin kita risih. Tuhan kok ini gak kapok-kapok ya sama saya ya. Saya padahal berapa kali kecewain Tuhan, ribuan kali, tapi tetap dia ngotot sama kita. Kalau dia mau selamatin kita. Di pujian yang tadi sebelum firman, bait ketiganya bagus banget. Kita itu tidak bisa menghindari kasihnya Tuhan, dibilang begitu. Kita mau mengelak gak bisa, kita itu ketika udah dipilih sama Tuhan, diambil sama dia. Kita gak bisa menghindar. Tuhan itu sebegitunya sama kita. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu, bersyukur kalau kita tertegur dengar firman. Bersyukur kalau kita itu dianggap Tuhan meninggalkan kasih yang mula-mula. Bersyukurnya apa? Karena kita pernah mengalami kasih yang mula-mula. Sekarang tinggal kita balik, kita ikutin jalan dia. Kita ingat kembali momen perjumpaan sama Tuhan, kita jalani hidup seturut dengan kehendaknya. Dan dengan itu, motivasi pelayanan kita, motor penggerak pelayanan kita akan jadi benar. Injil. Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Bertanyalah kepada diri kita sendiri, apa motif kita beribadah pada saat ini, apa motif kita melayani pada saat ini. Sampai saat ini apakah masih murni? Karena kasih yang mula-mula, kasih yang pertama kali kita rasakan ketika kita berjumpa dengan Kristus. Jika tidak, mau gak kita bertobat? Ternyata saya selama ini udah pudar nih kasih mula-mulanya saya. Ambil waktu teduh. Bangun komitmen lagi sama Tuhan. Dan yang terakhir bagi kita yang ternyata sampai saat ini belum pernah merasakan kasih yang mula-mula, jangan keraskan hati saudara.
Biar Allah Roh Kudus bekerja dan membawa saudara untuk merasakan kasih-Nya yang tidak ada bandingnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon ampun jikalau selama ini ternyata kami pikir kami sudah begitu cukup rohani melayani Tuhan, tetapi ketika itu tidak lahir dari hasrat yang mendalam, dari kasih sejati, kasih mula-mula yang kami rasakan ketika kami berjumpa dengan Tuhan, maka sesungguhnya pelayanan kami tidak ada artinya, maka sesungguhnya ibadah kami tidak ada artinya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa membangun relasi dengan Tuhan. Jangan biarkan rutinitas kami ke gereja, tetapi biarlah kami senantiasa mengingat mengapa kami datang ke gereja, mengapa kami melayani. Oleh karena Kristus yang melayani kami lebih dahulu, Kristus yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, amin. Tuhan berkati setiap kita.